Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap menjaga kesehatan maksudnya. Terus tetap kita menggunakan protokol kesehatan sehari-hari. Oke, kita masih ketemu di ini ya, media internet. Oke, tapi tidak mematahkan semangat untuk terus belajar dan belajar. Oke, untuk kehadiran silakan kalian semua mengisi daftar hadir online ya. Oke anak-anak, kita langsung saja. Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang ya memahami desain untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, kemudian membuat desain perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Oke, di sini ada dua ya. Jadi ada dua basisnya, yaitu berbasis halaman website dan media interaktif. Itu menurut saya, insya Allah kalau halaman web kalian sudah paham semua ya, website. Kalau media interaktif selain halaman web di sini ada dua, yaitu ada desktop, ya ada desktop, ada juga mobile. Mobile ini bisa HP anak-anak ya, berbasis HP. Oke, namun sebelum ke itu semua, saya akan menjelaskan lebih detail tentang struktur navigasinya terlebih dahulu. Nah, setelah saya menjelaskan tentang struktur navigasi, baru saya akan menjelaskan tentang bisa juga saya contohkan nanti ya, membuat media interaktif berbasis website ini ya. Oke, karena nanti di media interaktif ya yang berbasis desktop itu juga bisa kita alihkan ya, kita jadikan ke halaman web juga bisa. Ya, tergantung juga dari aplikasi yang kita gunakan ya. Oke, kita lanjut. Struktur navigasi. Ya, navigasi kalau mungkin kalian sudah punya ini ya, gambaran navigasi ya, arah gitu ya. Struktur navigasi. Struktur itu adalah pengaturan ya dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam satu objek material atau sistem atau objek atau sistem yang terorganisasi, yaitu struktur. Mungkin kalian tahunya struktur organisasi gitu ya. Oke, kemudian navigasi. Navigasi itu panduan arah ya. Navigator itu ya. Yang sering kita gunakan apa? Google Map misalkan. Itu navigator ya. Oke, anak-anak, jadi struktur navigasi itu adalah pengaturan arah ya. Pengaturan arah dalam hal ini kaitannya adalah dengan pembuatan media interaktif baik yang berbasis web, desktop maupun mobile. Oke, lanjut. Oke, struktur navigasi ya, struktur navigasi pada media itu ada beberapa ya. Ada linear, kemudian ada hierarki, ada spoke and hub, ada campuran atau full web. Oke, kita mulai dari navigasi linear terlebih dahulu. Apa itu navigasi linear? Linear model. Ya. Jadi navigasi linear itu adalah struktur navigasi yang mempunyai satu arah rangkaian cerita. Oke, contohnya apa? Presentasi seperti ini. Ya, presentasi seperti ini. Kemudian televisi. Ya, di televisi itu
apa standarnya? Kalau standar kontrolnya itu ada apa? Apa namanya? Tombol on off ya, kalau di remote gitu ya. Kemudian ada play, pause, sama stop seperti itu ya. Jadi satu kali jalan gitu ya. Aplikasi komputer based training. Ini apa namanya, simulator seperti itu ya, simulator. Kemudian juga aplikasi yang menampilkan informasi sekuensial berurutan. Ya, misalkan apa, job sheet seperti itu. Atau yang lainnya lah ya, aplikasi. Jadi satu kali jalan aja, satu kali jalan aja. Kemudian kembali lagi. Jadi untuk apa namanya, memutar kembali itu balik ke awal gitu ya. Atau hanya bisa digeser-geser gini ya. Seperti kalau kita nonton film itu kan bisa digeser-geser ya tombolnya di bawah ya. Itu tombol navigasinya seperti itu. Kontrol navigasinya. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ya, kemudian balik lagi ke sini ya. Balik lagi. Di reverse bisa juga ya, di reverse ini bisa juga. Jadi navigasi linear ini seperti itu ya. Apa di film kartun seperti itu ya. Ya bisa di play, pause, stop seperti itu ya. Oke, lanjut anak-anak. Oke, kemudian ada navigasi hierarki, hierarchical model. Struktur yang menampilkan percabangan dengan banyak halaman, namun terdapat satu halaman sebagai masternya, halaman utamanya. Kemudian dari halaman utama membentuk cabang yang isinya adalah halaman yang berisi karakteristik yang dibahas itu. Jadi contohnya tuh ini. Oke, misalkan ini apa namanya, halaman utama ya, halaman utama. Di sini ada slide A, slide B, slide C, gitu ya. Kemudian, nah di masing-masing sini mungkin ada tombol gitu ya, ada tombol. Ini artinya forward atau apa namanya, next gitu ya, next, kemudian back atau previous gitu ya, next, back gitu ya. Jadi kembalinya ke sini. Kemudian oke, di sini di page ini misalkan level 1. Kemudian di berikutnya ada level yang kedua misalnya. Oke, ini level yang kedua misalnya. Nah, jadi anak-anak, ketika kita ingin ke slide A, topik A, kita klik tombolnya, tik, masuk ke sini. Nah, ketika kita ingin ke halaman B, kita tidak bisa langsung ke sini, tapi ke menu utama terlebih dahulu. Ya, ke menu utama terlebih dahulu, baru masuk ke B. Nah, begitu juga misalkan kita ingin ke sini, ke slide C3. Tidak bisa langsung ke sini. Kenapa? Karena tidak ada navigasinya yang ke sini. Jadi navigasinya ke utama dulu, baru ke C, baru ke sub slide C. Oke, gitu ya, paham ya? Jadi contohnya, saya pernah membuat apa media interaktif seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan ini. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, ya ini menu utamanya. Menu utamanya. Ini kalau saya klik, nah, ini masuk ke sub gitu ya, sub topik. Nah, kemudian kalau kita klik lagi, nah ini masuk ke sub topik berikutnya. Nah, ini kalau kita klik lagi, ya, masuk ke sub topik berikutnya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini saya menggunakan struktur hierarki. Oke, contohnya seperti ini anak-anak ya. Ini pernah saya buat dulu untuk pembelajaran materi bangun ruang untuk anak SD ya. Oke, contoh lagi apa berikutnya, next ya. Oke, next. Navigasi spoke and hub. Ya.
Spoke and Hub. Hanya ada dua macam link, yaitu dari homepage ke halaman tertentu. Ya. Atau di sini ke halaman tertentu itu artinya sub ya, sub halaman. Dan dari halaman tertentu itu, sub halaman itu kembali lagi ke halaman utama, homepage ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini lebih sederhana. Jadi seperti ini ya. Nah, di mana di sini ada beberapa slide, beberapa halaman, ya, page. Kemudian ketika Pak saya ingin ke halaman A, oke ke sini. Pak saya ingin ke halaman F. Jadi dari A ke F tidak bisa, balik lagi ke utama dulu baru ke F. Oke, contohnya saya pernah membuat halaman interaktif seperti ini. Oke, mana tadi ya? Nah, ini dia. Saya pernah membuat seperti ini. Nah, ini halaman utamanya seperti ini. Nah, namun di sini banyak topik-topiknya, ya, halaman-halamannya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita kembali ke halaman utama dulu. Ini halaman utamanya. Misalkan dari darah langsung ke kuis, gitu ya. Misalkan ini saya klik. Nah, ini pembuluh darah misalkan ya. Ingin ke kuis, ya, tidak bisa. Kita klik dulu halaman utamanya. Nah, baru ke kuis. Oke, seperti itu ya. Oke, anak-anak ini contoh dari Spoke and Hub. Oke, gitu ya. Oke, ini dulu pesanan. Oke, kita keluar. Ini navigasi Spoke and Hub. Ya. Selanjutnya navigasi full web. Wah, yang namanya full ya, campuran. Struktur ini memberikan banyak kemampuan navigasi sehingga user bisa leluasa dapat mengakses semua halaman, topik atau slide yang diinginkan. Namun kelemahannya user kadang kehilangan topik sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi ini apa namanya navigasinya itu campuran, namanya campuran ya. Nah, ini bisa ke sini dan ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi ini ada panah sini, ada panah sini, ada panah sini gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya ya website itu sendiri. Nah, tinggal kita cari aja contoh website seperti apa ya. Misalkan apa? Inilah website ini kan, ini bisa di sini ada banyak link gitu ya. Dan bisa ngelink ke sini, ngelink ke sana gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemauan user. Oke, ini interaktif sekali ini ya. Kalian kalau mau bikin seperti ini harus menguasai dasar-dasar pemrograman ya. Apa namanya HTML, kemudian JavaScript, kemudian CSS seperti itu. Oke, kita bisa saja kita masuk ke sini ya. Tapi kurikulum kita menggunakan aplikasi yang lain ya. Oke, begitu anak-anak. Oke, kalau ada pertanyaan nanti langsung di Google Class. Oke, gitu ya untuk penjelasan dari struktur navigasi. Nah, jadi setelah kalian memahami struktur navigasi ini, nanti saya berikan contoh pembuatannya ya. Oke, itu dulu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.